فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Itu lemah semua. Ini 1000 semuanya dengan suara yang keras, dengan postur tubuh yang berlari kecil di tempat, dengan memperlihatkan lengan mereka. Ini nggak mungkin. Maka akhirnya terhilangkanlah isu tersebut karena penglihatan mata mereka sendiri. Namun melihat kejadian tersebut tentunya, karena sudah terlanjur mereka keluar dari Mekah, dan mereka tidak mau masuk kecuali sudah 3 hari, maka seorang sahabat itu lagi tawaf namanya Abdullah ibn Rawaha radhiyallahu anhu. Abdullah bin Rawaha ini salah satu sahabat yang nanti mati syahid tentunya ya di perang Mu'tah. Beliau melantunkan syair waktu lagi tawaf, dan syair ini semuanya berisikan tantangan perang. Beliau mengatakan kalimat masyhur, "Khallu banil kuffara an sabili." Ya. Artinya biarkan saja orang-orang kafir menentukan jalan hidupnya. Inni syahidtu annahur rasulu. Ya. Karena sungguhnya aku sendiri telah bersaksi bahwasanya Muhammad ini benar-benar utusan Allah. Haqqan wa kullul khairi fi sabili. Ini sebuah kebenaran dan semua kebaikan hanya ada di jalan ajarannya atau di jalannya. Maksudnya jalan Nabi Muhammad SAW. Nahnu qatalnakum ala ta'wili. Dan kami pasti memerangi kalian hai Quraisy sesuai dengan instruksinya. Suruh perang kami perang. Kama darabnakum ala tanzili. Dan kami juga akan memenggal leher-leher kalian. Ya. Sesuai dengan tuntunan Al-Quran yang telah turun kepadanya. Darban yazilul hammu ammaqili. Pukulan ya, atau tebasan yang akan menyebabkan kesedihan bagi yang tertimpa. Wa yarhalul khalilu an khalili, dan pasti pukulan itu akan memisahkan antara kekasih dengan kekasihnya. Dengan suara keras. Rupanya ada beberapa sahabat dengar syair ini, mereka tertarik dengan kalimatnya, mereka ulangi, jadi suaranya jadi besar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat itu, tentu ini teman-teman sekalian syair-syair ini syair tantangan perang ini. Ya kami menebas leher kalian dengan Al-Quran, kami memerangi kalian kena perintah Nabi kami sedang bersama kami. Begitulah maknanya. Beliau suruh kita perangi kalian, kami akan perangi kalian sekarang juga. Tantangan perang, lagi tawaf. Gitu. Umar bin Khattab sempat menegur waktu itu Abdullah bin Rawaha, "Hai Abdullah, apa yang kau ucapkan?" Waktu itu Umar menegur, kata ahli sejarah, ada 2 sebabnya. Yang pertama, pada saat orang lagi tawaf tidak semestinya lantunan syair ya, yang diucapkan, tapi mestinya doa dan zikir. Umar mau tegur itu sebenarnya. Yang kedua, muslimin sedang tidak bersenjata sekarang, senjata lagi di luar. Jangan sengaja cari gara-gara. Jangan sampai Quraisy terganggu dengan syair tersebut lalu tiba-tiba menyerang muslimin sementara muslimin belum siap. Maka Nabi SAW waktu itu waktu dengar Umar berkata, "Hai Abdullah, apa yang kau ucapkan?" Maksudnya hati-hatilah, jaga lisanmu. Maka Nabi SAW berkata kepada Umar, "Hai Umar, tidak usah khawatir, aku mendengar. Aku juga dengar apa yang diucapkan Abdullah, biarin aja dia." Bahkan Nabi SAW mendukung pada saat itu. Lalu Nabi SAW menghadap ke Abdullah, belum beliau lagi di depan dan Abdullah di belakangnya, lalu berkata, "Wahai Abdullah, ucapkan kalimat yang lebih baik. Bacalah, La ilaha illallah wahda. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dan Dia Maha Esa. Sadaqa wa'dah. Dia membenarkan janji-janjinya. Wa nasara abdah. Dan Dia telah menolong dan memenangkan hambanya, Nabi Muhammad SAW. Wa a'azza jundah. Dan Dia memuliakan tentara-tentara yang membela di jalannya. Wa hazamal ahzaba wahda. Dan yang telah mengalahkan pasukan Ahzab sendirian." Tentu kalimat terakhir wa hazamal ahzaba wahda ini menyakiti sekali bagi Quraisy, karena yang paling besar jumlah pasukan di perang Ahzab adalah Quraisy. Dan betul-betul mereka dihantam oleh angin pada saat mereka terbubarkan pada malam itu, dan sudah kita jelaskan pada saat kita jelaskan perang Khandaq atau perang Ahzab. Lalu Abdullah pun melakukan itu dan semua sahabat mengikuti, akhirnya menjadi sunnah yang diturun-temurunkan dari Nabi SAW. Artinya orang kalau lagi tawaf membaca zikir tadi. Nabi SAW selesai tawaf, beliau pun menyembelih domba, dan ini juga sunnah yang banyak muslimin belum kerjakan di dalam umroh. Karena ini bukan haji, umroh. Dan banyak jemaah kita pada saat umroh mereka tidak menyembelih di Mekah. Padahal sebenarnya sunnah Nabi SAW ini yang mestinya dikerjakan walaupun sekali dari sekian banyak umroh yang kita kerjakan.
Dan dia hukumnya wajib, ini sunnah kalau umroh tentunya, boleh dikerjakan boleh tidak. Dan dia menjadi wajib bagi haji yang tamattu dan qiran. Dan haji ada 3 macam, ada haji ifrad, haji saja tanpa ada umroh, ini tidak ada kurbannya. Ada haji ya, tamattu, umroh dulu baru haji. Dan ada haji qiran, haji dulu baru umroh. Gitu kan? Jadi umrohnya dikerjakan setelah haji namanya qiran. Tapi dua-duanya tamattu dan qiran ini ada kurbannya. Nabi SAW lalu pada saat selesai berkurban, beliau menyembelih di sana, lalu beliau mengirim kepada Quraisy yang memegang kunci Ka'bah agar membukakan pintu Ka'bah untuk beliau. Dan memang selain muslimin, teman-teman sekalian, Ka'bah dulu selalu dibuka pintunya. Dan Ka'bah memiliki 2 pintu, tempat masuk dan tempat keluar. Jadi orang lula lalang masuk keluar. Semua orang boleh masuk. Quraisy pun membukakan buat mereka. Tapi waktu muslimin masuk mereka menguncinya, tidak boleh buka. Nabi SAW kirim, minta kepada pemegang kunci untuk membukanya. Tapi mereka menolak, mereka mengatakan ini tidak dalam kesepakatan. Nabi SAW pada saat melihat kekakuan Quraisy dalam hal tersebut, maka beliau melakukan satu perbuatan yang menyakiti hati mereka akhirnya. Beliau mengatakan pada Bilal, kalau begitu hai Bilal, Ka'bah tidak dibuka, naiklah ke atas Ka'bah. Dan azanlah. Karena sekarang waktu sholat sudah tiba. Waktu itu kebetulan tiba waktu sholat, tapi tidak disebutkan waktu sholatnya apa. Maka Bilal pun akhirnya naik dan azan di atas Ka'bah. Dan 2 kali Bilal azan di atas Ka'bah, di umrah qada'in dan juga nanti pembebasan kota Mekah. Waktu melihat kejadian tersebut dengan suara keras Bilal muazzin, dan mereka tahu, orang Quraisy tahu siapa Bilal. Bilal ini mantan budaknya mereka dulu di Mekah. Orang yang dianggap kelas nomor 2 lah gitu kan. Maka Quraisy pun terpukul, tapi mereka tidak bisa buat apa-apa. Karena kalau mereka mengganggu, ini jelas-jelas mereka dalam perdamaian. Ikrimah bin Abi Jahal, ya, anaknya Abu Jahal yang nanti juga akan masuk Islam insyaAllah, sungguh sangat baik. Ya. Dia berkata, sungguh sangat beruntung Abu Hakam. Abu Hakam maksudnya ayahnya sendiri, Abu Jahal. Karena tidak melihat budak ini azan di atas Ka'bah. Jadi ini tentu kesombongan dari mereka. Bagaimana mereka menganggap mustahil ada kulit hitam naik di atas Ka'bah atau mengurus Ka'bah. Itu dalam Islam sudah tidak ada ini, tidak ada rasisme lagi, tidak ada kesukuan lagi. Semuanya orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, orang yang paling patuh. Pada saat muslimin akan meninggalkan Mekah, setelah 3 hari teman-teman sekalian, mereka menyembah Allah yang Maha Perkasa. Nabi SAW ingin menambah beberapa hari lagi, karena masih rindu, ingin ibadah, nyaman di Mekah. Namun orang-orang Quraisy telah mengutus Ikrimah bin Abi Jahal untuk ya, mengingatkan muslimin dan segera keluar. Nabi SAW sempat mengajak negosiasi. Ikrimah mengatakan, hai Ikrimah, bagaimana kalau kau jadi tamuku di kemah dan aku akan negosiasi denganmu? Maka Ikrimah mengatakan, aku tidak butuh, tidak ada hajat dengan jamuanmu hai Muhammad, keluarlah segera dari wilayah dan kota kami. Salah satu pimpinan Ansar Madinah, Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu, marah dengan statement Ikrimah. Lalu dia berkata, hai Ikrimah, sesungguhnya ini adalah wilayah dan kota Nabi SAW, bukan kotamu. Sekarang ini selama 3 hari ini kota kami. Dan ini juga kota Nabi SAW, bukan kota kamu. Maka Nabi SAW sempat menenangkan Sa'ad dan berkata, tidak boleh orang yang datang ke lokasi kita, lalu kita mengganggunya. Walaupun kita sekarang berkuasa 3 hari, enggak boleh sama sekali kita mengganggu mereka. Dan memerintahkan agar muslimin segera meninggalkan Mekah. Saat meninggalkan Mekah teman-teman sekalian, sebagian orang-orang bodoh dari Quraisy yang tidak faham, mereka tidak tahu nilainya kesepakatan. Maka mereka berusaha menyerang muslimin. Namun karena jumlahnya sedikit dan muslimin tahu masalah itu, kebetulan mereka sudah keluar dari wilayah haram, sudah bergabung. Dan pasukan yang 200 tadinya sudah mulai masuk ke Mekah, jadi 1.800 sekarang yang menjaga senjata. Mereka berusaha menyerang yang 1.800, mereka tidak tahu kalau ada 200 yang belum umrah. Bukan yang 200 diserang, tapi yang di luar wilayah haram. Mereka pun takut membunuh di wilayah haram. Waktu mereka menyerang, muslimin punya senjata lengkap. Langsung dihadapi oleh muslimin, begitu mereka melihat senjata, mereka pun akhirnya meninggalkan muslimin dan tidak berani melawan. Waktu sementara menunggu 200 orang sahabat yang umrah tadi yang tadinya jaga senjata, ada satu orang yang bernama Abban ibn Walid bin Mughirah. Abban bin Walid bin Mughirah. Abban ini masuk Islam. Pada orang Mekah, dia datang, dia syahadat. Dan ini termasuk anak mudanya Mekah, artinya orang yang sangat cerdas ya. Dia kemudian datang dan dia masuk Islam. Lalu kata Nabi SAW, wahai Abban, mana sahabatmu Khalid bin Walid? Itu Khalid bin Walid belum masuk Islam. Kebetulan sahabat dekatnya Abban. Maka kata Nabi SAW, mana sahabatmu Khalid bin Walid? Ia sangat cerdas dan Islam tidak mungkin tersembunyi pada orang-orang yang berakal seperti dia.
Demi Allah, bila ia masuk Islam, maka kami akan muliakan dan kedepankan dia sebagai pemimpin kami. Abban pada saat itu tidak mau lagi kembali ke Mekah. Dia mengirim surat saja kepada Khalid bin Walid yang berbunyi, wahai Khalid, engkau punya akal yang cerdas, dan sungguh Islam tidak tersembunyi lagi pada orang yang cerdas sepertimu. Maka kesini dan masuk Islamlah. Sesungguhnya Nabi SAW telah menyebut-nyebut namamu dan akan memuliakanmu jika kau menjadi Muslim, mengangkatmu sebagai pemimpin perang. Pada saat itu Khalid bin Walid tertarik, karena memang dia sudah lama mau dengar Islam, dia sudah lama tertarik dengan Islam, tapi dia tidak tahu bagaimana caranya. Dia takut malu dengan sukunya. Karena Abban, sahabatnya yang telah masuk, dia pun datang ke sana, lalu kemudian dia menghadap Nabi SAW dan masuk Islam. Tentu ini salah satu metode dakwah Nabi SAW, bagaimana beliau fokus menawarkan Islam kepada orang-orang yang cerdas. Jadi kalau kita sekarang orang berpendidikan mungkin ya, orang berpendidikan, orang yang berakal sehat, ini enggak menolak Islam. Dan kita tidak perlu ragu menawarkan Islam kepada mereka. Mereka sudah tahu bagaimana caranya belajar, bagaimana caranya ya, menganut Islam itu. Pada waktu yang bersamaan, pada saat Khalid bin Walid masuk Islam, Khalid bin Walid ini kebetulan bersahabat dekat dengan dua orang lagi. Yang pertama Amr bin As. Amr bin As waktu itu kebetulan dia diutus, dia baru datang dari Habasyah, diutus oleh Quraisy untuk menjemput Ja'far bin Abi Thalib. Tapi ternyata dengan hikmah Allah, Amr bin As ini masuk Islam di Ethiopia di tangannya Najasyi. Setelah dia berusaha untuk mengembalikan muslimin, memfitnah mereka segala macam, akhirnya dia heran, kok bisa Najasyi masuk Islam? Lalu dia belajar dari Najasyi, akhirnya dia masuk Islam di tangannya Najasyi radhiyallahu anhu ajma'in. Ya. Waktu itu dia pulang ke Mekah, Amr bin As pulang, sudah muslim. Dia tidak tahu kalau Khalid bin Walid ini juga masuk Islam. Dia pun lalu kemudian Amr bin As ketemu, lalu dia mengangkat barang-barangnya. Kata Khalid bin Walid, di mana kau akan pergi, Amr? Kenapa kau bawa barang-barangmu? Kata Amr, saya mau ke Madinah. Ya. Kata Khalid, apakah kau telah meninggalkan agama nenek moyangmu? Kata Amr, iya. Dan aku sudah masuk Islam. Amr lalu banyak menceritakan tentang Islam dan bagaimana Raja Najasyi masuk Islamnya, bagaimana Najasyi raja yang terkenal waktu itu, raja yang sangat kuat, kaya, pintar, seorang pendeta masuk Islam. Maka Khalid pun akhirnya mengatakan, baiklah kalau begitu, saya pun sudah masuk Islam, saya sudah mengikrarkan Islam, tapi saya belum tahu kalau sampai sejauh itu Islam, sampai tersebar-sebar kemana-mana gitu. Maka keduanya akhirnya sepakat ya, untuk sama-sama ke Madinah. Amr bin As waktu lagi radhiyallahu anhu lagi mengambil barang-barangnya dan ngobrol sama Khalid, dia mau pamit sama seorang temannya, sahabat dekatnya, namanya Uthman bin Talha. Uthman bin Talha adalah seumur, sebaya dengan mereka dan juga seorang kesatria terkenal, punya kiprah banyak setelah masuk Islam nanti. Uthman bin Talha sama kedudukannya, Uthman bin Talha, Amr bin As dengan Khalid bin Walid, tiga-tiganya terkenal dengan keterampilan perang, gitu kan. Maka Amr bin As pun menawarkan Islam kepada sahabatnya, menjelaskan segala macam tentang Islam. Akhirnya masuk Islamlah Uthman bin Talha. Waktu itu Nabi SAW sudah tiba di Madinah setelah pulang dari Umrah Qadha. Lalu tibalah tiga orang ini. Waktu tiba di pintu gerbang Madinah, ya, pada saat itu tepatnya di bulan Muharram di tahun 8 Hijriah. Jadi sudah selesai musim haji, karena tadinya itu umroh kan di bulan Syawal. Habis akhir Syawal, Nabi SAW tiba di Madinah, bulan Dzulqa'dah, bulan Zulhijjah, awal bulan Muharram, tahun 8 Hijriah, Khalid bin Walid dengan Amr bin As dan sahabat-sahabat ini, dan At-Talha ini berangkat menuju Uthman bin Talha berangkat ke Madinah. Waktu tiba di dalam pintu gerbang Madinah, dan sudah dekat dengan masjid Nabi SAW, Nabi lihat ketiganya datang. Kata Nabi SAW, telah datang kepada kalian pemuda-pemuda terbaiknya Quraisy. Ini tiga orang yang datang ini pemuka terhebatnya anak-anak muda Quraisy. Mereka akan punya peran yang sama sebagai kesatria perang dalam Islam. Dan pada waktu yang bersamaan teman-teman sekalian juga datanglah di bulan Jumadil Awal. Tadi itu bulan Muharram ya. Tiga orang ini hanya tinggal di Madinah. Kemudian di bulan di bulan Jumadil Awal datang satu suku Khuza'ah yang menjadi sekutu Nabi SAW. Waktu tadi